Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu, di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami dan ajari kami ya Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sesuai sehari-hari. Ajari hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikannya. Sebentar ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Torop dope nasihati di haus tapuran rea ipehamu pardosai sayo loma porsea ai debata manjohamu Tuhan sonangan situtu hamu di jauh debatamu. Firman renungan kita malam ini saya ambil dari Roma pasal 14 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah hidup dan mati untuk Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hidup dan mati adalah merupakan masa ataupun waktu, sedangkan kepemilikan adalah merupakan kepastian. Jika kita sudah memastikan diri menjadi milik Tuhan, maka baik masa hidup maupun mati tetap milik Tuhan. Tidak ada masa yang berbeda dalam kepemilikan. Tidak ada manusia ketika hidup milik Tuhan, lantas setelah mati menjadi milik iblis. Demikian sebaliknya. Tidak ada manusia yang semasa hidupnya milik iblis, lalu tiba saat mati dia menjadi milik Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa, tetapi Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Dan itulah kepastian bagi kita orang percaya. Saudaraku seiman, dengan renungan kita malam ini, ada 3 hal yang perlu kita pelajari, yaitu hiduplah untuk Tuhan. Seringkali kita tidak memahami arti hidup ini. Kita berpikir dari mulai dilahirkan, lalu besar, bersekolah, bekerja mencari uang, menikah sampai punya anak.
dan menjadi tua dan akhirnya mati. Berakhirlah semuanya hidup ini. Namun bagi kita orang yang percaya kepada Yesus harus mengerti arti hidup di dalam Tuhan, yaitu punya arti dan makna bahwa hidup membuahkan kasih. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dengan demikian, hidup kita akan berarti bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kedua, kita sebagai umat beriman mempercayai bahwa tidak hidup untuk diri kita sendiri dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Maka dengan selalu tinggal di dalam Dia, pasti hidup kita maupun apapun yang terjadi, semua kita serahkan hanya untuk Tuhan. Ketiga, hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya, adalah apapun yang kita lakukan, kita pikirkan haruslah bagi kemuliaan Tuhan. Janganlah kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi marilah kita belajar mendoakan, berdoa dengan sikap hati yang tulus dan yang benar, yaitu hanya untuk kemuliaannya sesuai kehendaknya dalam hidup kita ini. Ingat, marilah kita berdoa yang benar agar hidup kita hanya untuk Tuhan dan selalu memuliakannya. Akhirnya, marilah pastikan bahwa kita adalah milik Tuhan, baik masa hidup maupun mati. Amin. Tuhan memberkati. Ardosaho didok roham nasotama bedohot dang pola lani dosam umahen sunat mongot ainungasai dodosami digarar Tuhan Yesus nangsai dodosami. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan datang ke hadapan-Mu untuk kami sampaikan, untuk kami selalu berdoa, memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar Tuhanlah yang ada di kehidupan kami, baik hidup dan mati kami, adalah selalu milik Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami selalu bertekun dan selalu memuliakan nama-Mu saja. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.